Iya, selamat pagi untuk anak-anak peserta didik kelas 3. Pagi hari ini kembali lagi kita belajar eh, pendidikan kewarganegaraan. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Tetap semangat, tetap kuat, dan tetap kita dalam perlindungan Tuhan. Dan pagi hari ini peserta didik harus persiapkan diri kalian. Kita harus bersemangat pagi hari ini, ya. Karena kita masuk dalam proses pembelajaran, ya. Oke, peserta didik, pagi hari ini sebelum kita masuk dalam proses pembelajaran kita harus berdoa. Bapak akan pimpin kita dalam berdoa. Mari kita berdoa, lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pagi yang indah ini, kebesaran, kemurahan, kasih Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan memberikan kami napas kekuatan dan bergerak. Itu semua karena bukan kekuatan gagah kami manusia. Itu semua berkat kemurahan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau mengajar peserta didik kami. Biarlah apa yang kami ajarkan seturut dengan perkenanan-Mu Tuhan. Biar yang mereka dapatkan, peserta didik kami dapatkan, dapat berguna buat masa depan mereka. Kami berdoa Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Amin. Oke, sudah berdoa. Sekarang Bapak akan persiapkan buku pengajarannya, yaitu buku paket ke kalian ya. Kita masuk dalam semester 2, sekarang masuk semester 2. Buku kita gunakan buku 3F. Ya. Buku 3F di sini dengan tema energi dan perubahannya. Nah, anak-anak juga bisa melihat punya kalian di rumah ya. Nah, hari ini kita berbicara tentang pendidikan kewarganegaraan. Kita berbicara tentang energi, ya, sikap, contoh sikap bagaimana kita, ya, contoh sikap bagaimana kita cara melestarikan sumber energi, ya. Penasaran dengan apa yang kita bahas hari ini? Ya, judulnya menyebutkan contoh cara melestarikan sumber energi. Nah, di sini Bapak akan buka buku paket kita, ya. Buku paket kita di halaman, kita buka dulu, Bapak buka dulu. Ya, buku paket kita di halaman 11. Ayo berdiskusi. Di situ ada gambar ini, anak-anak ya. Nah, seperti ini. Kalian bisa melihat di buku kalian, ya. Ya. Ini dia, ini ada gambarnya di halaman 11. Ini yang kita bahas hari ini. Ya. Oke. Memang pada pagi hari ini Bapak jelaskan dahulu sebelum kita masuk dalam proses pembelajaran ini. Kenapa sih pendidikan kewarganegaraan tapi kok ada energi-energi? Kok ada cara menjaga energi, cara-cara energi? Kok energi itu kan berhubungan dengan IPA sebenarnya. Ya, namanya K13, yaitu terpadu. Ya. Yang kita bahas pagi hari ini memang ada kata-kata atau hal yang memang kita pikirkan itu adalah IPA. Tapi kita lebih fokuskan ke sikap. Ya. Sikap bagaimana kita memberi contoh, sikap kita menghemat energi. Sesuai dengan judul kita tadi, ya. Judul kita tadi bilang di sini, ya, di daftar isinya menyebutkan contoh cara melestarikan sumber energi. Jadi Bapak buat di situ menyebutkan berarti lebih contoh kita bagaimana kita melestarikan sumber energi, tapi lebih ke sikap kita. Bagaimana sikap kita? Contoh sikap kita, ya. Kita harus menyebutkan melestarikan, cara melestarikannya,
Ya, contoh sikap kita melestarikan, bagaimana sih cara contoh sikap kita melestarikan sumber energi tersebut? Ya. Oke, kita buka halaman 11, kita bahas bersama-sama. Di sini ada materinya. Ya, materinya tidak banyak ya materi kita, tapi lebih disimpulkan. Ya, anak-anak bisa perhatikan buku kalian di buku paket. Mari sama-sama kita baca di halaman 11 tadi. Nah, Bapak arahkan kembali. Arahkan konsentrasi kita di buku paket halaman 11. Anak-anak bisa sama-sama membaca bersamaan dengan Bapak Andri ya. Oke, sudah siap? Sudah dibuka semua buku kalian? Ya. Oke. Sudah? Ingat, buku catatannya juga harus dipersiapkan karena Bapak juga akan memerintahkan kalian mencatat yang pentingnya di saat kita membacanya. Ya. Oke, semuanya sudah siap? Ya, persiapkan buku catatan, pulpennya dan buku paketnya. Mari kita sama-sama membaca. 1, 2, 3. Ayo berdiskusi. Setelah berolahraga, Nina minum air. Ia merasakan tubuhnya lebih segar. Air dapat menggantikan cairan tubuh yang hilang karena berkeringat. Selain itu, air juga dapat menjadi sumber energi. Energi yang terkandung dalam aliran air dapat diubah menjadi energi listrik. Nah, ini kalian juga harus mengetahui ini, ya. Energi yang terkandung dalam aliran air dapat diubah menjadi energi listrik. Nah, membahas ini lebih di IPA nanti, ya, pembelajaran IPA. Tapi kalian harus tahu, energi yang terkandung dalam aliran air dapat diubah menjadi energi listrik. Itu dia, anak-anak ya. Nah, tidak usah dicatat, cukup kalian mengetahui membaca di buku paket kalian. Nanti Bapak akan perintahkan mana yang harus dicatat yang sesuai dengan sikap kita menjaga melestarikan sumber energi. Kita lanjutkan di sebelahnya, di halaman 12. Ya, di halaman 12 kita lanjutkan, air sangat penting bagi kehidupan. Oleh sebab itu, kelestarian air harus terus dijaga. Nah, ini kelestarian air harus dijaga. Anak-anak tahu bagaimana cara menjaga kelestarian air? Bagaimana sikap kita menjaga kelestarian air? Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian air. Persiapkan buku catatan dan pulpen atau pena kalian. Ya. Mari catat bagaimana beberapa cara sikap kita yang dapat kita lakukan untuk menjaga dan melestarikan air. Pertama, tulis ya. Bapak tunggu. 1. Di sini tidak lupa menutup keran air setelah digunakan. 1. Tidak lupa menutup keran air setelah digunakan. Nomor 2, membuang sampah di tempat sampah. Membuang sampah ke sungai dapat mencemari air. Nah, seperti itu ya. Membuang sampah di tempat sampah. Nah, jangan membuang sampah di air atau di perairan sungai karena dapat mencemari air kita. Jadi kalau kita membuang sampah di perairan kita atau di sungai, ya, maka akan merusak kelestarian air kita, ya, sehingga airnya tidak dapat digunakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi caranya membuang sampah di tempat sampah, ya. Jangan membuang sampah di air, itu nomor 2. Nomor 3,
Menanam pohon dapat meningkatkan cadangan air. Nah, sikap kita harus mampu dan bisa menanam pohon kembali. Ya, menanam pohon, fungsi menanam pohon ialah dapat meningkatkan cadangan air di tanah. Seperti itu ya anak-anak ya. Itu 3 sikap yang harus kita lakukan dan kita praktekkan. Ya. Nah, di sini selesai pembahasan ya. Bapak ada tugas untuk kalian, yaitu di paling bawah pembahasan kita. Ya. Menjaga kelestarian sumber air adalah kewajiban kita semua. Apa yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian sumber air? Ayo diskusikan bersama teman sebelahmu, tulislah hasil diskusimu pada tabel berikut. Nah, di sini di buku kita memang harus didiskusikan bersama teman sebelahmu. Tapi kita pada masa sekarang ialah pada masa pandemi virus corona, kita harus di rumah saja. Jadi proses pembelajarannya kita masih belum tahu, tapi kita laksanakan sekarang ialah proses pembelajaran dari rumah dengan sarana yang sekarang anak-anak lihat. Ya, kalau tidak ada teman kalian diskusi di rumah, diskusikan dengan orang tua kalian. Ya, anak-anak ya. Hari ini tanggal 12 Januari 2021, hari Selasa. Tugasnya Bapak beri ke kalian, ya. Kirim ke Bapak ya, dipoto. Fotonya jangan tidak lurus. Kerjanya boleh saja di buku paket. Kerjakan di buku paket kalian. Ini ya, ada 5. Oke? Sudah mengerti? Ya. Kalau belum mengerti, Bapak siap menerima pertanyaan melalui via WA ataupun via telepon biasa pribadi. Oke? Terima kasih semuanya. Terima kasih untuk kesempatan hari ini kalian bisa mendengarkan Bapak berbicara kembali melewati video ini, dan sangat bersyukur kita dalam perlindungan Tuhan. Dan untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita tundukkan kepala. Kami bersyukur Tuhan, kemurahan kebesaran kasih-Mu, kami dapat melaksanakan setiap proses pembelajaran kami. Kami percaya ini semua kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Apapun yang menjadi tugas peserta didik kami, biarlah tugas itu dapat mereka selesaikan dengan hati yang sukacita, dengan hati yang damai sejahtera, dan semuanya baik-baik saja. Kami bersyukur apa yang kami dapat dan kami beri pagi hari ini, itu semua karena kebaikan kami dari Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Semangat. Semangat ya. Jempol dulu. Semangat. Tepuk tangan. Iya. Semangat.